Banyak orang berlomba-lomba untuk bisa menjadi terkenal, namun lain halnya dengan selebriti yang satu ini. Ya, dialah Ocha Jamila. Public figure yang satu ini kini lebih memilih bekerja di belakang layar. Dengan menjadi seorang relawan anti narkoba, ditemui di kantornya yang terletak di Bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Wanita yang telah berhijab beberapa tahun itu bercerita seputar pengalaman dirinya yang pernah terjun di dunia hiburan tanah air. Untuk dunia artis, pertama pasti gaya hidupnya glamor. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita akhirnya jadi tahu dunia luar tuh seperti apa. Kebetulan memang basic dari relawan anti narkotika, ketika gabung dengan para artis, kita tahu dunianya seperti itu. Alhamdulillah, Ocha di sini lebih kepada waktu itu lebih kepada menolong mereka. Jadi ketika kita namanya masih di entertain, kita clubbing bareng gitu dan lain sebagainya, itu kan. Nah, hanya Ocha yang bisa menjaga mereka pada saat kena alkohol dan lain sebagainya, seperti itu. Sebetulnya dunia entertain itu tergantung dari diri kita masing-masing, itu kan. Ketika kita mau terjun ke entertain dan tidak terpengaruh yang jelek-jeleknya, kita akan tetap menjadi diri kita. Tapi ketika dunia entertain itu dibarengi dengan hawa nafsu, kayak misalkan kita pengen diakui oleh mereka dan akhirnya mengikuti pergaulannya yang super menurut Ocha sendiri glamor, ya sudah kita terjebak di dunia entertain. Jadi tergantung orang itu sendiri sebetulnya. Kalau dibilang kangen, pasti kangen ya, karena kan pertama sering jadi bintang tamu gitu kan, acara talk show gitu. Kalau kangen pasti kangen. Terus juga pernah nyanyi gitu kan di salah satu stasiun TV swasta gitu kan. Kalau kangen pasti kangen banget, cuman ya gimana kita mengukur diri. Ocha sendiri ya udah memang cocok di belakang layar dan nggak mau di kehidupan yang glamor lagi, lebih baik apa adanya dan melakukan kebaikan-kebaikan, udah seperti itu aja. Sebetulnya kalau sekarang dan dulu itu sebetulnya sama aja, namanya entertain kan gitu, itu tergantung dari kitanya. Tapi kalau misalkan dulu itu lagi kurangnya ketahuan nih para artis kena narkotika dan lain sebagainya, itu lebih bebas. Nah sekarang mungkin artis-artis lebih menjaga diri itu, karena BNN sendiri kan sekarang artis tuh harus punya komitmen untuk hidup 100%. Jadi sehat, produktivitas, sadar dan bahagia, seperti itu. Ya, gabung di dunia entertain itu dari tahun 2010 itu ikut-ikutan kayak jadi di sinetron gitu kan, terus ya iklan gitu. Nah terus akhirnya 2015 punya lagu sendiri gitu, lagu dangdut yang lagi rame, komedi gitu. Nah terus sekarang alhamdulillah memang sudah meninggalkan dunia keartisan, tapi entertainnya tetap. Kita entertain itu kan tidak harus yang namanya clubbing, tidak harus yang namanya glamor, tapi entertain itu lebih kepada bagaimana sih kita memadukan seni dan usaha, seperti itu. Waktu itu sih memang berawal mengikuti untuk dunia keartisan itu sebetulnya basic sendiri itu adalah MC gitu kan, basicnya MC. Nah ketika melihat kemewahan, glamornya dan lain sebagainya, hanya sayang gitu. Karena waktu itu alhamdulillah nggak pernah yang namanya terpengaruh alkohol, apalagi narkoba. Itu lebih kepada ketika dekat dengan para artis, kita lebih kepada jangan loh gitu. Kita bisa bergaul tanpa harus menggunakan alkohol. Kita bisa bergaul tanpa menggunakan narkoba gitu. Jadi ketika melihat itu, wah kalau terus-terusan seperti ini dan terus-terusan gabung, namanya batu kan ketika
terus di apa namanya kita bergaul terus, khawatir terpengaruh. Jadi akhirnya gimana caranya jaga jarak, pelan mundur, dan ketika kita lebih baik tidak terfokus ke dunia keartisan, kita hanya cukup tahu gitu kan, cukup tahu aja. Karena pertama merasa prestasi untuk ke dunia keartisan kurang, kayaknya lebih cocok di balik layar gitu, seperti itu. Jadi kalau misalkan terus berkecimpung, akhirnya malah nantinya terpengaruh dan lain sebagainya. Jadi ya sudah, lebih baik berhenti dan melakukan hal yang memang fashionnya kita. Kenapa para artis itu akhirnya terkena narkoba? Jadi mereka pertama berawal ingin diakui sebagai artis gitu kan, terus dia ingin pede gitu dengan gayanya dan lain sebagainya. Ada juga yang memang artis kena narkoba itu karena terjebak oleh temannya gitu. Jadi gimana caranya, pinter-pinternya si artis itu sendiri gitu. Nah, dengan pergaulan seperti itu sebetulnya tidak semua artis kena narkotika, enggak semua artis, tapi ada beberapa artis yang akhirnya ketika dia ingin diakui pergaulannya, ketika dia ingin percaya diri yang tinggi gitu kan, akhirnya terjerumus gitu ke dunia narkotika seperti itu. Kalau banyak pasti banyak, karena mereka itu terkadang ingin mempunyai kepercayaan diri yang tinggi gitu. Sebetulnya ya salah kalau misalkan kepercayaan diri itu dari narkotika, dari narkoba, karena walau bagaimanapun orang yang menggunakan narkotika itu adalah penyalahgunaan, dan mereka adalah korban dari penyalahgunaan narkotika. Jadi sebetulnya ya si artis sendiri harus benar-benar mawas diri gitu, cara bergaulnya. Terus juga kalau memang belum siap menjadi artis, lebih baik jangan gitu. Nah pemirsa, tidak terasa cerita selebriti menemani pagi kalian semua. Gimana nih tadi berita dari para selebriti tanah air? Seru-seru dong pastinya. Eits, tapi jangan bersedih pemirsa, karena cerita selebriti bakal menemani pagi hari kalian semua setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9 pagi hanya di Badar TV Harmoni Kebersamaan. Jangan lupa untuk follow Instagram kami ya di @cerita.celebrity. Terima kasih atas perhatian pemirsa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.